Dalam video-video sebelumnya, kita telah membahas secara mendalam bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tidak wafat di tiang salib. Kita telah menelusuri bagaimana Al-Quran merekam peristiwa penyaliban, menjelaskan misi kenabian Nabi Isa alaihissalam, serta membahas perjalanan beliau ke timur. Kita juga telah menyajikan berbagai bukti kewafatan Nabi Isa alaihissalam, baik dari sisi historis, arkeologis, hingga linguistik. Seluruh pembahasan tersebut dapat rekan-rekan simak melalui playlist khusus yang telah kami siapkan mengenai Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran secara tegas menolak bahwa beliau wafat dalam peristiwa penyaliban. Menariknya, jika kita cermati lebih dalam, teks Bible pun menyisakan celah penafsiran yang membuka kemungkinan bahwa Yesus sebenarnya selamat dari peristiwa penyaliban itu. Dari sinilah muncul doktrin kebangkitan yang berkembang dalam tradisi Kristen. Baik Al-Quran maupun Bible sebenarnya tidak memberikan catatan lengkap tentang kehidupan Nabi Isa setelah peristiwa penyaliban. Namun, sejumlah sumber sekunder, baik dari sejarah lintas budaya, tradisi kepercayaan lain, hingga literatur apokrif menawarkan informasi menarik yang bisa menjadi potongan penting dalam puzzle besar sejarah Yesus. Sayangnya, karena sumber-sumber ini tidak diakui secara resmi oleh lembaga-lembaga keagamaan, banyak dari informasi tersebut dianggap menyimpang atau bahkan diabaikan sama sekali. Nah, dalam video kali ini, kita akan menyelami lebih jauh siapa sebenarnya Yesus dalam konstelasi iman dan sejarah. Untuk membantu kita memahami persoalan ini secara lebih menyeluruh, kita akan mengacu pada sebuah buku penting yang berjudul Christianity: A Journey from Fact to Fiction, karya dari Khalifah keempat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Tahir Ahmad. Buku ini menyajikan analisis tajam dan rasional tentang bagaimana ajaran Yesus mengalami transformasi dari ajaran tauhid menjadi doktrin-doktrin yang sulit dijelaskan secara logis. Jika rekan-rekan ingin membaca buku ini secara lengkap, tautan unduhan tersedia di kolom deskripsi di bawah video ini. आवाज आ रही है ये फोनोग्राफ से. Di tengah dunia yang semakin kompleks dan terfragmentasi oleh perbedaan keyakinan, pemahaman yang benar terhadap tokoh-tokoh spiritual menjadi sangat penting. Ia bisa menjadi jembatan yang mempertemukan, bukan tembok yang memisahkan. Salah satu tokoh sentral yang hadir dalam 3 agama besar dunia, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, adalah Yesus dari Nazaret, atau yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai Nabi Isa alaihissalam. Dalam buku Christianity: A Journey from Fact to Fiction, Hazrat Mirza Tahir Ahmad mengajak kita menelusuri perjalanan ajaran Kristen dari jejak-jejak historis yang otentik menuju bentuk ajaran yang saat ini dianut secara luas. Beliau tidak memulai dari prasangka atau retorika, melainkan dari pendekatan yang logis, rasional, dan historis. Melalui analisis yang tajam, beliau mengulas transformasi ajaran Yesus dari pesan tauhid yang murni menjadi doktrin-doktrin teologis yang penuh muatan metafisis, seperti keilahian Yesus, konsep dosa warisan dan penebusan, doktrin Trinitas, hingga isu kedatangan kembali Mesias. Buku ini bukan sekedar kritik, tetapi juga ajakan atau sebuah undangan untuk berdialog lintas iman secara terbuka dan objektif. Hazrat Mirza Tahir Ahmad menaruh harapan bahwa dengan memahami siapa Yesus yang sebenarnya, bukan sekedar melalui dogma, tapi berdasarkan pada fakta sejarah dan wahyu yang murni, supaya umat manusia bisa menemukan titik temu, sebuah pemahaman bersama yang dapat menjadi pondasi bagi perdamaian dan saling pengertian. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam
dan menjawab berbagai pertanyaan teologis yang besar, ada satu pertanyaan mendasar yang layak diajukan. Apakah Yesus dan Nabi Isa adalah orang yang sama? Pertanyaan ini sangat penting karena menyentuh akar dari lintas tradisi antara Kristen dan Islam. Kalau kita telusuri dari sisi linguistik, nama asli Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yesua, bentuk pendek dari Yehosua yang berarti Yahweh atau Tuhan menyelamatkan. Nama ini kemudian disingkat menjadi Yesua dalam periode pasca pembuangan sekitar zaman Ezra dan Nehemia yang merupakan bentuk lebih ringkas dan lebih umum digunakan dalam konteks sehari-hari. Yesua inilah yang kemudian melalui transliterasi ke dalam bahasa Yunani menjadi Yesus, lalu ke Latin menjadi Yesus, dan akhirnya dikenal sebagai Yesus dalam bahasa Indonesia dan Yesus dalam bahasa Inggris. Lalu bagaimana dengan nama dalam bahasa Arab? Dalam tradisi Arab Kristen, nama Yesus disebut Yasu yang masih dekat dengan bentuk aslinya. Nama ini hingga kini digunakan oleh komunitas Kristen Arab di wilayah seperti Lebanon, Palestina, dan Mesir. Namun, dalam Al-Quran, sosok yang sama disebut sebagai Isa ibnu Maryam, yakni Isa putra Maryam. Ini menimbulkan pertanyaan menarik. Mengapa namanya berbeda? Padahal merujuk pada orang yang sama. Beberapa teori mencoba menjelaskan perbedaan ini. Ada yang berpendapat bahwa nama Isa adalah bentuk Arabisasi dari bahasa Aram atau Ibrani yang mengalami evolusi fonetik. Ada juga pandangan bahwa penyebutan Isa oleh Al-Quran merupakan bentuk pemisahan identitas, bukan untuk mengaburkan, tapi untuk menggarisbawahi bahwa dalam Islam, Isa bukanlah sosok ilahi, melainkan seorang nabi utusan Allah. Maka secara garis besar, kita dapat menyimpulkan Yesua, Yesus, Yasu, maupun Isa, semuanya merujuk pada sosok yang sama, anak Maryam yang diutus membawa risalah kebenaran kepada kaumnya. Namun, bagaimana pandangan terhadap dirinya berkembang di kemudian hari, itulah yang menjadi titik kritis perbedaan antara Islam dan Kristen. Namun, jika kita menelaah lebih dalam, baik melalui Al-Quran maupun Bible, tampak jelas bahwa kedua kitab suci ini secara konsisten menggambarkan Yesus atau dalam Islam dikenal sebagai Nabi Isa alaihissalam. Sebagai seorang nabi dan utusan Allah. Beliau diutus secara khusus kepada kaum Bani Israel bukan sebagai pembawa risalah universal, melainkan sebagai pembaharu yang ditugaskan untuk mengembalikan umatnya kepada ajaran murni Nabi Musa alaihissalam yang telah dilupakan dan diselewengkan. Dalam Al-Quran, hal ini ditegaskan dengan sangat gamblang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah As-Saff, "Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum." Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu." Demikian pula dalam perjanjian baru, Yesus sendiri menegaskan secara eksplisit bahwa misi kenabiannya bersifat terbatas pada Bani Israel. Dalam Injil Matius pasal 15 ayat 24, ia berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Lebih lanjut, setelah peristiwa penyaliban, Injil Lukas pasal 24 ayat 19 merekam pernyataan dua orang murid Yesus saat berbicara kepada orang asing di jalan yang ternyata adalah Yesus sendiri. Mereka berkata, "Yesus, orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa." Pernyataan ini sangat penting. Ia menunjukkan bahwa bahkan setelah peristiwa penyaliban, para pengikut Yesus masih memahami dirinya sebagai nabi, bukan Tuhan.
bukan juga anak Tuhan dalam arti ilahi. Jadi baik dalam Al-Quran maupun dalam Injil terdapat benang merah yang jelas dan konsisten bahwa Yesus adalah seorang nabi dan utusan Tuhan yang diutus secara khusus untuk Bani Israel. Ia tidak pernah mendirikan agama baru dan tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Bahkan lebih dari itu, ia pun tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya memiliki esensi keilahian. Adapun istilah anak Allah atau Ben Elohim yang sering muncul dalam teks-teks Alkitabiah tidak dapat dipahami secara literal sebagai pernyataan ketuhanan. Dalam konteks budaya dan bahasa Ibrani, istilah tersebut adalah bentuk metaforis yang menunjukkan kedekatan spiritual dan status kenabian, bukan identitas ilahi. Banyak tokoh dalam Alkitab juga disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagai contoh, dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 14 tentang Nabi Daud. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan pada Matius pasal 5 ayat 9 disebutkan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dengan demikian, istilah anak Allah merupakan gelar kehormatan simbolik, bukan pernyataan tentang hakikat ilahi sebagaimana difahami dalam doktrin Trinitas. Adapun doktrin Trinitas yaitu bahwa Tuhan adalah satu hakikat dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Ruhul Kudus. Sesungguhnya tidak pernah diajarkan secara eksplisit oleh Yesus. Bahkan istilah Trinitas sendiri tidak ditemukan dalam teks asli Alkitab. Salah satu yang sering dikutip sebagai dasar ajaran ini adalah 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dalam versi King James Version. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Rohul Kudus, dan ketiganya adalah satu. Namun, bagian ayat ini ternyata tidak ditemukan dalam manuskrip Yunani tertua dan diketahui sebagai interpolasi, yakni penambahan teks yang tidak asli, yang baru muncul dalam tradisi Latin Vulgata. Karena itu, banyak terjemahan modern seperti New International Version dan English Standard Version telah menghapus bagian ini karena tidak diakui sebagai bagian dari naskah asli. Doktrin bahwa Yesus adalah Tuhan sejati dari Tuhan sejati baru dideklarasikan secara resmi pada Konsili Nisea tahun 325 Masehi di bawah pengaruh Kaisar Romawi Konstantinus. Ini bukan ajaran langsung dari Yesus, melainkan hasil perdebatan yang panjang di antara para uskup. Dan jauh sebelum itu, banyak kelompok Kristen awal seperti pengikut Arianisme tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan, melainkan sebagai makhluk ciptaan Allah yang diangkat sebagai Mesias. Al-Quran pun secara tegas menolak pengkultusan terhadap nabi manapun termasuk Al-Masih. Penolakan terhadap doktrin keilahian Yesus dirangkum dalam satu ayat yang sangat kuat, yaitu mereka menjadikan ulama dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Quran Surat Taubah ayat 31. Dengan berbagai bukti yang bersumber dari teks-teks Alkitab maupun Al-Quran, semakin terang bahwa Yesus atau Isa alaihissalam adalah seorang nabi utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Ia datang sebagai pembawa risalah tauhid, bukan sebagai pendiri agama baru. Misinya terfokus pada pembaruan spiritual Bani Israel, bukan untuk menjadikan dirinya objek penyembahan. Pemahaman ini bukan dimaksudkan untuk menciptakan perpecahan, melainkan sebagai dasar bagi dialog lintas iman yang lebih jujur, kritis, dan bermakna. Dengan mengenal sosok Yesus secara historis dan spiritual,
kita dapat membangun jembatan pengertian yang tulus demi terciptanya kedamaian di antara umat beragama. Pada video selanjutnya, kita akan mengkaji lebih dalam bagaimana doktrin keilahian Yesus berkembang dalam sejarah, khususnya melalui peran konsili-konsili gereja yang terjadi di masa awal dan dinamika politik kekaisaran Romawi. Bagi Anda yang ingin membaca lebih lanjut, kami rekomendasikan buku Christianity: A Journey from Facts to Fiction, karya Hazrat Mirza Tahir Ahmad. Buku ini dapat diunduh dalam format PDF melalui tautan yang kami sematkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik dan mencerahkan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.